Baik, mungkin untuk webinar kali ini bisa kita mulai ya teman-teman. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, yang terhormat kepada para jajaran dari PT Central Artificial Intelligence, serta kepada para mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di webinar Soft Skill yang diadakan oleh PT Central AI, yang dimana webinar ini mengangkat tema profesionalitas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini dengan semangat yang masih menyala untuk bersama-sama kita menggali ilmu dan mengasah diri. Oke. Berbicara sedikit tentang webinar ini, kita tahu ya bahwasanya di sini akan ada webinar soft skill, di mana ini merupakan salah satu serangkaian webinar yang akan diadakan oleh PT Central AI ini sendiri. Di mana pada webinar soft skill ini kita akan diberikan pembekalan dalam pengembangan diri kita bagi mahasiswa terutama dalam peserta magang ini untuk memberikan pemahaman lebih luas lagi ya mengenai arti profesionalitas itu sendiri bekal di dunia kerja saat ini. Oke, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Firman dari divisi Community Manager and Partnership. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu dalam keberlangsungan acara pada siang hari ini. Untuk dapat melaksanakan rangkaian kegiatan ini dengan efektif dari awal hingga akhir, mungkin saya di sini saya menghimbau kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera dan mengkondisikan keadaan untuk mematikan mikrofon ya, guna mencegah timbulnya suara-suara bising, serta menciptakan suasana yang kondusif. Baik, webinar kali ini kita akan terbagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama ada pembukaan, kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Nah, sebelumnya di sini sudah ada pembicara kita ya, yaitu Ibu Neni Alyani. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya dengan Ibu Neni Alyani ini sendiri, terutama mungkin bagi teman-teman yang magangnya di divisi Sales and Digital Marketing. Baik. Kalau begitu mungkin saya izinkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk share screen materinya terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin sebelumnya aku izin memperkenalkan dulu ya. Di sini sudah ada biodata mengenai Ibu Neni Alyani sendiri. Di mana Bu Neni Alyani ini merupakan dosen dari PDN juga, staf lembaga riset IPDN dan mentor di Central AI ini sendiri. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, di bagian kanan ada riwayat pendidikannya Bu Neni Alyani sendiri dan pengalaman-pengalamannya. Tentunya Bu Neni Alyani ini sudah sangat banyak pengalaman kerja ya, dan beberapa komunitas yang diikuti seperti berikut. Oke, mungkin langsung saja kita sambut mungkin dari Bu Neni Alyani. Halo Bu Neni, selamat siang. Halo Bu Neni. Ternyata Bapak nggak masuk. Sebentar. Iya, nurutan. Bu Neni sedang ada telepon. Sebentar ya teman-teman. Oke, baik untuk teman-teman mungkin bisa ditunggu sebentar ya, karena Bu Neninya sedang ada acara sebentar. Oke.
Oke. Halo, selamat siang Bu Neni. Apakah suara saya sudah terdengar? Maaf Bu Neni, masih di mute ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Neni, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo Bu Neni. Sepertinya Bu Neni sedang terkendala sinyal ya teman-teman. Halo Ibu Neni. Bu Neni. Bu Neni, apakah bisa mendengar suara saya, Bu? Sebelumnya suara Bu Neni belum masuk ya, Bu? Halo. Halo, Assalamualaikum. Mas, sudah bisa dimulai? Tapi suara saya terdengar nggak? Halo Ibu, ini sudah terdengar Ibu. Firman Halo Bu Neni, Syah. Alia. Sebentar, ini Iya, halo Bu banyaknya Neni. mahasiswa saya kelihatannya. Sebentar, Firman Syah. Enggak ada tuh. Sudah ada 5 orang, Mas. Oke. Halo, selamat siang Bu Neni. Bu Neni, apakah suara saya sudah terdengar? Halo Ibu. Kayaknya gitu sih. Paling kalau dia tahu, saya loh, yang aku
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu Neni, apakah suara saya terdengar? Halo Ibu Neni. Oke, sebelumnya teman-teman suara saya terdengar nggak ya? Atau mungkin ada kendala? Terdengar kok, Kak. Oh, terdengar. Oke, mungkin dari Ibu Neninya ya sedang ada terkendala. Oke, teman-teman mungkin bisa ditunggu ya, karena Bu Neninya mungkin ada sedikit trouble. Nggak mau ah. Ini dia nggak. Gila, ini gue nggak akan sepanjang bener. Kepalanya ada apa? Ah, kamu turun ah. Iya. Terus ada dia terbang. Wow. Banyak banget tuh ya. Halo, selamat siang Bu Neni. Apakah Bu Neni bisa mendengar suara saya, Bu? Tes. Tes. Iya, halo Bu Neni. Bu Neni suaranya masuk, tapi sebelumnya Bu Neni apakah mendengar suara saya, Bu? Halo Bu Neni. Tes. Hal, iya, aduh. Selamat sore. Halo, selamat Baik, Assalamualaikum siang menjelang warahmatullahi sore. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, yang saya hormati tim panitia penyelenggara seminar Soft Skill Sentral AI dan Kampus Merdeka, serta mahasiswa saya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Apa kabar semuanya? Sehat, Ibu.
Baik, sebuah kehormatan bagi saya mengisi webinar pada sore hari ini. Terima kasih juga buat Anda sekalian yang ada di luar sana yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya. Semua temuan adalah rencana Tuhan. Setiap hal dalam hidup ini akan ada orang yang setiap hari baru kita kenal, dan itu silih berganti tentunya. Kemudian ada yang datang dengan kebahagiaan, ada juga yang datang dengan kesedihan, dan sebaliknya. Rekan-rekan, nah kesempatan di kali ini, saya datang untuk memberikan pembelajaran. Memang diakui ada kalanya belajar itu membuat kita bosan, kadang-kadang belajar juga memberi kita energi yang positif. Percayalah ada hal-hal baik yang akan mengisi kekosongan diri kita dengan cara belajar. Kemudian selanjutnya, inilah saatnya untuk mengisi waktumu dengan mendengarkan orang lain. Nah, saya Neni Aliani, salah satu mentor di Central AI. Profesi saya adalah seorang penulis dan pekerjaan saya adalah menjadi dosen dan juga periset. Banyak hal yang saya tulis dari menit ya, dari hari ke hari. Dan hari ini saya sangat senang dapat berjumpa meskipun di tempat yang berbeda. Hai kamu yang ada di sana, yang ada di Jatinangor, kemudian juga di Jakarta, di Sumatera Utara mungkin. Tahukah kamu bahwa sebuah profesi akan membawa dan dibawa kemanapun kita pergi. Dan kadang-kadang kita menuliskan profesi dengan sekedarnya. Silakan mungkin ada PowerPoint yang bisa ditayangkan, PPT-nya. Nah, di sini. Ya, baik. Selanjutnya. Ini tadi sudahlah data saya mungkin sudah pada kenal ya. Ini profesi akan membawa kita kemana saja kita pergi. Ketika kita mencintai dan menghargai sebuah profesi, maka kita akan diberikan profesi itu sesuatu yang terbaik untuk diri sendiri. Lanjut. Nah, ini yang akan saya sampaikan beberapa poin, yaitu pertama, bagaimana kamu yang ada di sana berproses menjadi seorang profesional. Kemudian yang kedua adalah bagaimana etika yang harus kamu pegang ketika sudah menjadi profesional. Kemudian skill, knowledge, attitude, apa yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Kemudian yang terakhir ditutup dengan konsep profesional yang dimiliki oleh dirimu sendiri. Lanjut. Teman-teman, proses menjadi profesional, kadang-kadang kita menuliskan profesi itu ala kadarnya, sekedar mengisi tabel yang kosong begitu, tetapi sesungguhnya profesi itu memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu perlu kamu tahu bahwa profesional itu berawal dari sebuah proses. Nah, kamu yang ada di luar sana, yang mungkin juga dekat dengan saya ataupun jauh dengan saya, ada 4 hal yang kamu ketahui. Yang pertama adalah bagaimana kamu berproses menjadi profesional dengan cara terus belajar. Ya. Terus belajar berarti ada pembelajaran yang akan dihadapi setiap hari begitu. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang juga tidak menyenangkan. Banyak juga yang menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena pembelajaran sungguh tidak menarik, tidak sesuai dengan passion kita begitu ya. Tetapi ingat, dengan belajar terus maka kamu akan lebih memahami diri sendiri. Yang kedua adalah untuk proses menjadi profesional, maka kamu harus melakukannya dengan cara sadar. Dengan cara sadar, saya ditemani kucing ini di sini bersama adik-adik dari mahasiswa IPB. Nggak apa-apa, kucing juga mungkin mau belajar. Baik, kita harus melakukannya dengan secara sadar, karena kalau sadar, maka kita akan mengetahui kekurangan diri kita. Setelah kita melihat orang lain yang jauh lebih baik dari diri kita. Kemudian setelah sadar itu, maka kita akan memperoleh pengalaman. Kamu butuh jam terbang yang lebih, rating pengalamannya jauh lebih baik gitu. Kemudian pengalaman ini bisa dari orang lain atau di lingkungan sekitar kita.
kamu dengan memiliki pengalaman akan jauh lebih sabar, kemudian juga lebih tekun, dan hidup ini akan lebih bermakna pada setiap harinya. Selanjutnya, tahap keempat itu di paling ujung ada kesempatan. Kesempatan ini berarti kata orang kesempatan itu tidak datang dua kali, jadi datangnya hanya sekali. Mampukah kita mengakses kesempatan yang hanya satu kali datang itu untuk menjadikan kita profesional dan menjadi lebih baik lagi, lebih bijaksana, lebih bisa mengatasi berbagai kesulitan. Hai kamu yang baru masuk dan silakan ikut bergabung dan mendengarkan saya. Anda layak menjadi seorang yang profesional loh, tetapi lakukan step by step gitu ya. Setahap menuju orang profesional. Orang bilang consistent is the true foundation to trust. So keep your promise and not them. Jadi berjanjilah pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu secara profesional dan komitmen gitu. Oke? Kalau kamu mau jadi profesional, maka selanjutnya di lembaran berikutnya deh. Baik, nah untuk menjadi profesional, pertama Anda yang sudah bekerja ataupun belum, tetap harus menentukan dulu target. Target itu belum tentu sama antara target perusahaan dengan target dirimu sendiri. Target yang bisa kamu capai tentu saja berbeda dengan target perusahaan. Karena target itu harus dipegang oleh dirimu sendiri dan engkau yang bisa mencapai target itu, begitu ya. Gambar berikutnya yang tentang target selanjutnya. Nah ini ada target perusahaan, ada target yang kamu miliki. Target perusahaan tentunya kondisi existing yang ada di dunia kerja. Di sana ada beban kerja yang harus kalian kerjakan, tetapi target Anda untuk memenuhi beban kerja itu, Anda harus berpikiran bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar. Dengan melakukan beban kerja itu, maka Anda mempelajari sesuatu hal yang baru. Kemudian yang kedua adalah ada tuntutan pekerjaan dari perusahaan. Maka target Anda adalah ada upaya untuk memacu diri mencapai tuntutan tersebut. Karena Anda nanti bergaul dengan berbagai orang di dalam perusahaan, tentunya ada konflik di sana. Konflik nanti akan mempelajari Anda untuk belajar bersabar. Bersabar itu menghadapi konflik, apakah Anda mampu mengatasinya, atau Anda bahkan pergi menjauh, ataukah memang Anda secara bijaksana untuk memanage konflik tersebut menjadi sebuah keahlian. Kemudian ada tekanan dari perusahaan, itu tekanan juga akan membuat Anda menjadi lebih tekun gitu ya. Di dalam perusahaan tentu ada kompetitor. Kemarin saya coba chat WhatsApp ke grup khusus. Kompetitor itu jangan lupa, jangan dijauhi, jangan dibenci. Kompetitor itu adalah peran kita, dia akan selalu sama dengan kita. Dan kompetitor itu adalah evaluator asli kita. Kalau kita akan mengevaluasi diri, ingin dinilai oleh orang lain, maka kita harus membayar. Tetapi jika ada kompetitor, maka merekalah kompetitor gratis yang akan mengevaluasi diri kita. Jadi Anda harus berbahagia ketika ada pesaing. Karena pesaing itu yang akan memberikan evaluasi kepada kita secara lebih real. Dekati kompetitor, kemudian secara dekat itu Anda akan melihat kelebihannya. Dan akan Anda ukur, oh saya masih kurang pada bidang seperti ini, gitu ya. Biasanya ketika Anda menghadapi kompetitor, maka muncul rasa benci, bahkan menjauh. Itu adalah salah. Ketika menghadapi kompetitor, maka Anda harus mendekat, kemudian mempelajari apa kelebihannya daripada Anda. Kemudian target perusahaan adalah nilainya real, berupa pembayaran kepada hasil kerja Anda. Tetapi target Anda bukan hanya pembayaran, tetapi juga Anda juga perlu hubungan antara pimpinan dengan Anda, antara Anda dengan teman, sehingga Anda merasa nyaman dalam bekerja. Kemudian juga Anda di dalam bekerja harus punya target untuk menambah teman yang lebih banyak secara tulus dan ikhlas. Gitu ya. Dengan Anda memiliki teman yang banyak, maka nanti untuk bekerja secara profesional. Setiap ada tuntutan pekerjaan yang deadline dan terbatas, maka di
Halo Bu Neni, Bu Neni sebelumnya suara Bu Neni belum masuk Ibu. Halo Bu Neni, bentar, bentar. Halo Ibu Neni, selamat siang Bu. Halo Ibu. Halo Bu Neni. Bu Neni apakah bisa mendengar suara saya Ibu? Halo teman-teman, sebelumnya suara saya masih terdengar nggak? Oke, berarti mungkin Masih Kak. dari Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari Ibu Neninya ya sedang trouble dengan jaringannya mungkin. Oke, teman-teman mau ditunggu ya. Mungkin Bu Neni ada sedikit trouble ya. Oke.
Halo, halo Bu Neni, untuk suara Bu Neni belum bisa terdengar Ibu. Baik, bagaimana Mas? Baik, terima kasih. Tahapan berikutnya adalah bekerjalah secara sistematis agar Anda dapat menjadi profesional. Maka Anda harus memiliki tujuan yang jelas ya. Karena tujuan itu adalah pertama ya kali yang harus dikerjakan seseorang. Kemudian sebenarnya setelah Anda memiliki tujuan yang jelas, maka Anda harus membuat berbagai prioritas agar prioritas itu yang menjadi capaian Anda. Kemudian semuanya itu harus direncanakan dengan matang. Nah, yang paling bawah adalah Anda tidak boleh mudah terganggu oleh faktor-faktor kecilnya di luar pekerjaan Anda, faktor eksternal itu ya. Sewaktu-waktu di dalam pekerjaan itu akan ada yang mempengaruhi Anda. Sekecil apapun itu adalah merupakan faktor dari luar dan Anda harus mengabaikannya. Lanjut. Nah ini
ini juga harus menjadi bagian dari tahapan profesional. Anda harus memiliki etos kerja yang baik. Pada bagian ini, saya coba menelusuri skill apa saja sih yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin jadi profesional. Nah, jika Anda memiliki etos kerja yang baik, maka Anda menjadi andalan di dalam perusahaan. Dan Anda akan memiliki hubungan yang baik serta bertanggung jawab dengan atasan, kemudian juga hubungan yang baik dengan mitra kerja Anda. Nah, di sini terjadi hubungan timbal balik antara atasan dan mitra kerja Anda. Dan Anda harus selalu menjadi penengah di antara semuanya, gitu ya. Ketika sedang ada kesulitan, maka Anda harus membantu. Ini adalah profesional. Jadi tidak ada persaingan tanpa bantuan, gitu ya. Jadi meskipun pesaing, tetap jika ada kesulitan, Anda harus menolongnya. Nah, Anda penting untuk memperhatikan profesionalitas ini di dalam bekerja di perusahaan. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah ini, setelah Anda menjadi profesional, maka ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang yang sudah profesional. Sebentar. Anda harus memaknai pekerjaan, bahwa pekerjaan itu bukan hanya kebutuhan untuk mencari nafkah atau mencari uang, tetapi pekerjaan itu juga dimaknai sebagai passion Anda dan juga sebagai alat untuk mengembangkan diri, begitu ya. Kemudian yang kedua, Anda harus memiliki sikap yang baik kepada atasan, dan yang ketiga adalah sikap yang baik kepada teman. Nah, yang mempengaruhi hal ini, tentu Anda bekerja selain mencari nafkah juga mengekspresikan diri dalam potensi, kemudian juga Anda perlu berteman dengan siapapun. Kemudian etika pada atasan juga Anda harus memiliki komitmen, terutama komitmen waktu, biasanya waktu penyelesaian pekerjaan, dan Anda harus selalu bekerja sama dengan tim yang ada di dalam perusahaan. Kemudian untuk etika berteman di dalam perusahaan, maka Anda harus berpikir yang positif. Positif ini penting karena akan menuntun Anda menjadi orang yang positif. Kemudian juga walaupun berteman, tetapi di dalam perusahaan Anda harus tetap menjaga jarak satu sama lain. Karena di dalam pekerjaan ini kurangi mengobrol begitu, apalagi curhatan, karena ini adalah bekerja. Beda lagi dengan kuliah. Kalau kuliah ya kita harus berteman, curhatannya banyak, hasil produknya mungkin juga bisa diukur, tetapi kalau bekerja itu curhatannya dikurangi, karena itu akan mengurangi porsi kerja Anda. Mungkin ada slide terakhir. Nah, ini cara menyikapi pekerjaan. Jika Anda seorang yang baru masuk dalam bekerja, ingin menjadi cepat profesional, maka langkah-langkah ini harus segera ditempuh, gitu ya. Anda dengan teman harus selalu positif. Tadi saya juga jaga jarak. Dengan atasan itu harus memiliki komitmen waktu, komitmen pekerjaan, berteman, bersahabat dengan atasan. Kemudian juga memiliki etika kerja yang baik. Sampaikan salam ketika Anda bertemu ataupun berpisah, begitu ya. Kemudian juga kerjasama dengan teman, ini adalah menjadi poin tertentu yang dinilai oleh atasan Anda. Bekerja itu adalah selain mencari nafkah, juga mengekspresikan potensi diri, kemudian Anda akan menemukan hal-hal baru, teman-teman baru, dan itu akan menuntun Anda menjadi lebih profesional. Baik teman-teman, ini konsep profesional yang dimiliki oleh Anda pada akhir slide. Nah, konsep profesional Anda harus memiliki soft skill dan hard skill ya. Hard skill kan sekarang semua serba IT begitu, tentu Anda harus menguasai itu. Kemudian soft skill-nya juga Anda harus pandai berkomunikasi dengan atasan ataupun dengan teman begitu ya. Kemudian juga Anda harus selalu fleksibel, tidak selalu dalam orang lain harus mengikuti Anda, tetapi Anda fleksibel. Artinya jika orang lain memerlukan Anda, maka Anda juga mengikuti seperti itu. Nah, kemudian juga Anda harus mampu ini nih, yang pertama itu Anda harus menguasai beberapa bahasa. Bahasa itu tidak hanya bahasa asing, tetapi bahasa di dalam negeri pun cukup banyak. Bahasa asing ya bahasa yang baru kita kenal, bukan bahasa ibu begitu ya. Bisa saja bahasa bahasa Inggris gitu ya, bahasa Prancis, bahasa Chinese.
ya berbagai macam bahasa. Tetapi yang paling penting adalah Anda paham untuk kapan bahasa itu digunakan. Kita tidak akan menjadi orang profesional jika menggunakan bahasa Inggris kepada orang yang tidak mengerti. Maka ketika Anda berbicara dengan orang Papua misalnya, kita berbicaralah bahasa mereka agar mereka juga bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Semoga Anda tidak puas dan saya menunggu apa-apa yang ingin Anda tanyakan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, itu mungkin beberapa materi ya yang telah disampaikan oleh Bu Neni Aliani itu sendiri. Dan mungkin teman-teman di sini dari awal sampai akhir udah memahami ya terkait materi terkait profesionalitas. Nah, mungkin selanjutnya buat teman-teman yang mungkin bingung atau masih ada pertanyaan atau pengen bertanya-tanya lebih lanjut mengenai materi profesionalitas ini sendiri, dipersilakan. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja untuk unmute ya teman-teman, atau mungkin bisa diketik melalui di kolom public chat. Buat teman-teman, dikarenakan sedang bermasalah ya dengan sound-nya mungkin. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin langsung saja ya untuk bertanyanya melalui kolom di public chat. Nanti mungkin bisa dijawab Bu Neni secara langsung. Oke, ada ucapan dari Bu Neni nih, bagi 69 orang yang sudah bergabung di event ini, ucapkan makasih banyak. Baik, terima kasih buat Mas Aji Umardi ya. Apakah ada kaitannya antara kepemimpinan dengan profesionalitas? Oh tentu. Sebelum Anda menjadi pemimpin, Anda pasti sudah menjadi seorang profesi. Dalam kepemimpinan itu ada beberapa hal yang harus dimiliki ya. Selain sifat, kognitifnya juga, kemudian attitude-nya juga harus dimiliki. Nah, profesional seorang pemimpin ketika dia memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan. Oleh sebab itu kalau di pemerintahan itu kepemimpinan itu mereka masuk dulu sekolah untuk jadi kepala seksi saja, seorang manajer level paling bawah. Mereka harus mengikuti pendidikan yang selama 360 jam, jadi sekitar 2 bulan. Mereka belajar kepemimpinan di sana, kemudian keluar dari pendidikan, maka mereka akan memahami bagaimana sikap seorang pemimpin. Kemudian skill-nya, skill itu keterampilan memimpin. Karena kadang-kadang di dalam dunia nyata setelah keluar dari pendidikan kepemimpinan, begitu kan, ditemui orang-orang yang sulit untuk dipimpin. Mereka hanya mampu memimpin diri sendiri, tetapi tidak mau menurut kepada orang lain. Nah, ini pun dipelajari di dalam pelatihan kepemimpinan. Nah, setelah mereka memahami itu, mereka akan merasa biasa saja menghadapi staf atau bawahan yang seringkali bandel begitu, tidak mau mengikuti atasannya.
Nah, ini sudah punya trik sendiri karena dipelajari di dalam sebuah pendidikan, begitu. Kemudian juga attitude, perubahan perilaku. Setelah Anda mengikuti pendidikan kepemimpinan untuk duduk dalam jabatan kepala seksi, maka terjadi perubahan perilaku, biasanya lebih passion, lebih sabar gitu ya, lebih serius ya, menekuni sesuatu begitu ya. Kemudian juga lebih friendly, lebih berteman. Kalau dulu sebelum mengikuti pendidikan, seseorang yang sudah ataupun yang mau jadi pemimpin biasanya agak sedikit jaim gitu, jaga image, menjaga jarak kepada staf. Tapi setelah mengikuti pelatihan di laboratorium kepemimpinan, biasanya mereka justru lebih friendly, lebih berteman dengan stafnya. Nah, ini adalah salah satu profesional yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang sudah mengikuti kepemimpinan. Oleh sebab itu, kaitan profesional dengan kepemimpinan hubungannya sangat erat. Demikian, Mas Aji Umardi. Terima kasih ya. Oke, mungkin dari Kak Azi ya, dari jawabannya dari Bu Neni, apakah sudah terjawab? Mungkin kalau sudah, mungkin bisa konfirmasi lewat chat ya. Oke, sudah dijawab. Terima kasih ya Pak Azi, udah meluangkan waktunya untuk bertanya. Baik, dari Fajar, Ibu Ya. bagaimana menjaga ritme profesional ketika bekerja dalam tekanan dari luar dan dari dalam? Ada hal di luar pekerjaan yang mengganggu? Oh ya, of course. Di dalam sebuah pekerjaan, kita akan menghadapi berbagai tantangan, rintangan, peluang, kemudian satu lagi apa ya, gap gitu ya. Nah, untuk menghadapi tantangan, ketika kita sedang melakukan pekerjaan dan kita hampir saja menjadi profesional gitu ya, tetapi menghadapi tantangan. Nah, tantangan itulah bukan dihindari, tetapi kita harus mendekat dengan tantangan itu. Kerjakan step by step, kemudian Anda memiliki ritme waktu yang tepat. Misalnya saya akan mengerjakan ini dalam waktu 2 hari, maka Anda kerjakan 2 hari. Disitulah Anda dapat menaklukkan sebuah tantangan. Gitu ya. Kemudian kalau rintangan itu ini sudah jalan, tetapi ada yang mengganggu, misalnya mengganggunya itu hanya dengan menjelek-jelekan pekerjaan, itu hal kecil. Jangan Anda langsung baper, bawa perasaan. Tidak perlu, hal kecil itu abaikan. Tinggalkan hal-hal kecil, maka kita akan menuju menjadi orang yang besar, gitu ya. Nah, itu salah satu untuk kemudian apalagi tadi ritme ketika bekerja dalam tekanan di luar atau dalam sekarang di dalam. Ada orang menamakannya musuh dalam selimut, orang dalam yang menjadi musuh terbesar kita. Itu dulu, tapi sekarang orang dalam yang menjadi musuh itu harus menjadi teman kita semua. Dengan berteman dengan musuh, maka kita akan tahu strategi mereka, sehingga kita akan mudah menaklukkannya. Sekali lagi, jangan pernah bermusuhan dengan kompetitor, karena kompetitor adalah evaluator terbaik kita. Mas Fajar, terima kasih ya. Kemudian dari Afilia Permata. Afilia, ini mentinya saya. Selamat siang juga, Afilia. Mengenai etika profesi, memaknai pekerjaan. Bagaimana jika seorang memaknai suatu pekerjaan hanya sebagai itu nafkah? Apakah itu mempengaruhi Iya, of course. Jika Anda memandang sebuah pekerjaan adalah hanya media untuk memperoleh uang, itu adalah hal yang salah. Anda hanya akan mendapatkan uang, tetapi tidak akan mendapatkan makna dari perolehan uang tersebut. Akibatnya apa? Ketika Anda memperoleh uang, yang Anda pikirkan adalah pergi, makan, mentraktir teman, kemudian memberi hal-hal yang tidak jelas. Itu adalah makna dari pekerjaan yang money oriented. Oleh sebab itu, maka dianjurkan bagi para milenial yang sekarang sedang belajar magang nih di Central AI, ketika Anda memperoleh penghasilan meskipun kecil, Anda maknai adalah betapa besar pengorbanan yang telah Anda lakukan. Maka Anda jatuhnya akan menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih hemat dalam penggunaannya. Bagi habis tuh uang yang 1,2 miliar itu, bagi habis dalam sebulan, maka Anda pasti akan memperoleh angka yang kecil yang bisa dikelola dalam keseharian. Kemudian dari pekerjaan ini Anda harus mendapatkan teman. Jika Anda hari ini memperoleh teman sebanyak berapa ini pesertanya 73, maka besok Anda harus mencari lagi minimal 1 hari itu 1 orang. Harus bertambah teman. Kemudian juga ketika kita bertambah teman, maka hidup kita akan saling berbagi.
kita mendengarkan keluhan orang lain, kita juga bisa berkeluh kesah dengan orang lain. Itu ya, Afilia, thanks ya. Baik, sama-sama terima kasih Afilia. Mungkin ada yang lain lagi? Baik, sambil menunggu teman-teman yang bertanya, tahukah kalian bahwa di dalam hidup ini ketika kita memberikan sesuatu yang baik dalam pekerjaan, maka pekerjaan itu yang akan memberikan kebaikan bagi kita. Ketika kita memberikan kebaikan pada seseorang, maka belum tentu orang itu yang akan membalas kebaikan kita. Ini adalah tips untuk hidup sehat, bahwa kita ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan pernah berharap orang lain itu memberi hal yang sama kepada kita. Tetapi ingat, ada yang mencatat bahwa kebaikan itu adalah menjadi bunga dari kebaikan berikutnya. Nah itu ya, ada beberapa prinsip yang sebetulnya yang harus kita jalani sebagai seorang profesional. Selain tadi ya skill yang cukup, skill itu nomor satu ya untuk profesional. Pengetahuan adalah nomor dua. Dan kemudian perilaku adalah nomor tiga. Skill disebut urutan nomor satu. Karena itu yang akan menjadi ciri khas Anda menjadi profesional. Seorang yang profesional pasti dikenal dengan keprofesionalannya itu. Seorang yang berilmu pengetahuan, tetapi dia tidak memiliki skill yang khusus, maka dia belum tentu dikenal oleh orang lain. Oleh sebab itu, mengapa para profesional itu memiliki ciri khas. Walaupun mereka pendidikannya belum tentu menjadi pendidikan yang paling tertinggi di dalam dunia pendidikan. Tetapi dalam skill, keahliannya, itulah yang membawa mereka menjadi profesional. Sekecil apapun keahlian yang Anda miliki, tetapi jika itu Anda lakukan terus-menerus, dipromosikan, diasah, kemudian diperkenalkan, maka itu akan menjadi sebuah kata profesional bagi diri Anda. Baik, jika tidak ada yang bertanya. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Tapi kalau memang sudah cukup, ya cukup ya teman-teman. Baik. Baik, buat teman-teman semuanya, dikarenakan sebelumnya dari Bu Neni ada kendala ya, dan Bu Neni sudah memberikan himbauan dari public chat, untuk jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa ditutup ya oleh moderator. Baik, sekiranya karena mungkin sudah kita nunggu beberapa menit, sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung saja saya akhiri ya. Oke, sebelumnya tadi dari... Oke, Bu Neni, sama-sama. Oke. Oke, mungkin buat teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah dijelaskan ya mengenai materi profesionalitas itu sendiri dari Bu Neni Alyani. Semoga harapannya kita semua dapat mengambil insight-insight ya tentunya, dan kita nanti bakal bisa mengaplikasikannya di dunia nyata, salah satunya di dunia kerja. Dan lebih dekatnya lagi adalah di sini,
kebetulan teman-teman sekarang kan sudah menjadi peserta magang. Nah, mungkin dari materi profesionalitas itu sendiri nanti mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, mungkin ada sedikit conclusion dari saya, di mana bahwasanya profesional itu adalah suatu sikap kerja yang positif, yang dilandasi dengan spirit yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi teman-teman kalau pengen punya hasil yang maksimal, tanamkan di dalam diri kita, terutama dalam hal profesionalitas, setidaknya kita harus tetap profesional dalam pekerjaan kita. Baik, mungkin sebelum kita tutup, mungkin teman-teman bisa minta tolong untuk on cam ya, untuk sesi dokumentasi. Teman-teman yang mungkin belum on cam bisa on cam sebentar ya, karena untuk proses dokumentasi. Oke, sudah ada beberapa. Ya. Baik teman-teman, saya hitung ya. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, bebas yuk. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, sebelumnya, selanjutnya mungkin teman-teman untuk mengisi itu ya, mengisi absensi terlebih dahulu. Sebentar, saya akan mengirimkan untuk link absensinya. Baik, sudah saya kirim ya teman-teman untuk form kehadirannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya, saya